Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Angelia Wardana dengan NIM 2022-2074, kelas A pada mata kuliah Hukum Klinis semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya yang berjudul tentang analisis kasus bullying siswa yang terjadi di salah satu SD di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Untuk selanjutnya, pada presentasi ini saya membahas tentang kasus yang diduga perundungan yang melibatkan seorang siswa SD di Kabupaten Jepara yang dibully oleh temannya dan ditindaklanjuti oleh orang tuanya, sebagaimana dengan mengadukan ke pihak sekolah dan pemerintah daerah. Pada pembahasan saat ini itu berfokus pada proses mediasi dan rekomendasi lanjutan untuk proses pencegahan. Selanjutnya pada analisis kasus, di mana analisis kasus ini yang saya analisis yaitu ada suatu aksi yang diduga perundungan yang terjadi pada anak SD di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, di mana anak SD tersebut itu dibully oleh temannya. Setelah itu orang tuanya sudah mengadu ke pihak sekolah dan pemerintah Kabupaten Jepara dan sudah melakukan mediasi, sudah berdamai dan juga diselesaikan dengan baik. Seseorang bernama Agus menduga bahwa aksi tersebut merupakan perundungan dan hanya salah paham saja. Setelah diselesaikan secara kekeluargaan oleh orang tuanya dan juga pihak sekolah, selanjutnya siswa tersebut didampingi dari Pusat Pelayanan Terpadu, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan sekolah akan melaksanakan pengawasan dan juga pembinaan terhadap para siswa agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Pada inti permasalahannya di sini yaitu yang terdapat dalam video tersebut yang ditayangkan adalah terjadinya dugaan perundungan atau bullying terhadap seorang siswa sekolah dasar oleh teman-teman sebayanya. Lalu orang tua korban merasa anaknya telah mengalami tindakan yang tidak menyenangkan dan juga merugikan secara psikologis, mental, dan lain-lain sehingga orang tua pihak korban ini mengadukan hal ini ke pihak sekolah. Meskipun ada seorang bernama Agus menduga kejadian tersebut hanyalah kesalahpahaman dan juga bukan perundungan yang disengaja. Namun kasus ini tetap menimbulkan kekhawatiran yang cukup serius hingga melibatkan pemerintah daerah Kabupaten Jepara memfasilitasi mediasi. Nah, untuk legal standing-nya di sini atau dasar hukum yang berlaku pada kasus tersebut itu ada dasar hukum yang relevan dalam kasus ini antara lain yang pertama ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada pasal 9 ayat 1 yang berbunyi setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan penelantaran. Pada pasal 76C yang berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Yang B, pada Permendikbud nomor 82 tahun 2015, yaitu tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan, yakni sekolah wajib melakukan tindakan pencegahan, penanganan, dan pemulihan terhadap korban kekerasan. Dan juga ada mekanisme pelaporan dan tindak lanjut yang jelas, termasuk dalam Dinas Pendidikan, orang tua, dan Lembaga Perlindungan Anak. Pada penyelesaian yang diambil di sini, yang pertama ada mediasi kekeluargaan di mana pemerintah Kabupaten Jepara sudah memfasilitasi pertemuan antara orang tua korban, pelaku, dan pihak sekolah. Penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan yang menekankan restoratif, bukan represif. Kedua, ada pendampingan psikologis di mana korban akan didampingi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yaitu yang dimana ini sangat penting untuk pemulihan psikologis korban. Terus ada pengawasan dan pembinaan sekolah, di mana sekolah akan menyikakan pengawasan dan pembinaan terhadap para siswa, termasuk edukasi tentang bullying, pendekatan empati, dan pembentukan. Selanjutnya, ada penyelesaian tambahannya, yaitu bisa berupa edukasi dan sosialisasi melalui pelatihan anti-bullying untuk siswa, guru, dan orang tua. Ada monitoring berkala oleh sekolah, dan juga untuk memastikan tidak ada pengulangan. Penerapan sistem pelaporan rahasia tentang bullying. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.